Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Saya mengucapkan semoga kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan kita mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik. Terutama untuk umat muslim. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga pelaksanaan puasa pada tahun ini bisa lebih baik dari berikutnya. Dan karena kita akan mengakhiri bulan Ramadan, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang takwa sebagaimana dijanjikan bagi semua insan yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, menjalankan ibadah puasa pada siang hari dan menegakkan yang sholat malam pada malam hari, bisa menjadi manusia yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Para petani maju Indonesia, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara teknis yang praktis untuk membooster tanaman jagung kita agar dia bertongkol banyak dan memberikan hasil yang maksimal serta berkualitas. Maksudnya adalah bermutu dan unggul sehingga bisa memberikan hasil yang lebih tinggi dari yang biasa. Ada beberapa pertanyaan disampaikan kepada kami bagaimana cara membooster. Pada dasarnya ada beberapa cara untuk hal tersebut. Yang pertama adalah memberikan cukup pupuk atau asupan nutrisi. Yang kedua adalah menggunakan zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan. Yang ketiga adalah melakukan pembumbunan pada grassroots atau pada akar tunjang agar dia menjadi akar adventif. Yang selanjutnya adalah melakukan pemangkasan pada daun bagian bawah, terutama daun-daun yang terkulai, serta memberikan tambahan pupuk organik cair pada saat tertentu. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan bagaimana teknis booster untuk tanaman jagung, di mana tanaman jagung tersebut mempunyai potensi untuk tumbuh dan kembang melebihi 1 tongkol. Katakanlah 2, 3, dan 4 tongkol. Pada saat tanaman berumur 40 hari, kita bisa melihat bahwa potensi tanaman tersebut secara genetik sudah muncul, yaitu munculnya bakal tongkol pada setiap ketiak daun. Nah, kondisi seperti ini yang bisa kita booster. Yang pertama, kita melakukan pemupukan sempurna, yaitu untuk pupuk tunggal kita melakukan 3 kali pemupukan, yaitu urea, TSP atau SP36 serta KCL sebagai pupuk dasar pada saat penanaman. Yang kedua, memberikan pupuk susulan berupa urea pada umur tanaman 21 hari setelah tanam. Dan yang ketiga, memberikan pemupukan susulan pada usia tanaman 42 hari setelah tanam dengan menggunakan urea. Dosis yang diberikan akan lebih banyak. Karena apa? Karena pada satu tanaman kita tidak mensupport 1 tongkol jagung, tetapi mensupport 2 atau 3 tongkol jagung. Apabila kita memberikan 1 genggam untuk 4 tanaman, maka dalam kondisi seperti ini kita dalam 1 genggam kita memberikan pada 1 tanaman. Yang kedua adalah perlakuan dengan memberikan zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan. Zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan berupa
auksin, gibberellin, dan sitokinin itu bisa kita lakukan secara alami dengan menggunakan bawang merah, atau kita membeli bahan yang sintetis yang sudah jadi di kios tani. Yang pertama kita lakukan pada saat tanaman akan ditanam, yaitu pada saat perlakuan benih. Selain menggunakan bakterisida, insektisida, kita juga menggunakan zat pengatur tumbuh dan campur sebagai perlakuan benih. Biasanya kita memberikan adalah 3 jam sebelum kita melakukan penanaman. Yang kedua adalah pembumbunan. Kita melakukan pembumbunan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat tanaman berusia 14 hari setelah tanam. Secara manual kita menutup akar tunjang tanaman agar dia menjadi akar adventif. Setiap akar tunjang yang muncul kita tutup dengan tangan, karena setiap akar tunjang nantinya akan bertanggung jawab terhadap 1 tongkol yang ada di ketiak daun. Selanjutnya adalah melakukan pemangkasan. Pemangkasan kita lakukan pada saat tanaman berusia 60 hari setelah tanam. Jangan lakukan pemangkasan sebelum 60 hari setelah tanam, yaitu pada daun-daun bagian bawah, terutama yang dekat dengan permukaan tanah, di mana daun-daun ini kita buang karena pada dasarnya daun ini sudah tidak melakukan fotosintesis, tetapi dia menerima hasil fotosintesis atau fotosintat. Sehingga dengan kita melakukan pemangkasan, maka semua hasil fotosintesis akan digunakan dalam proses pengisian biji. Selanjutnya adalah pemberian pupuk organik cair atau PPC yang bisa kita buat dengan menggunakan sabut kelapa, dan juga kita bisa menggunakan pupuk organik cair atau pupuk pelengkap cair yang tinggi K yang dijual di kios-kios tani. Kita lakukan pada saat tanaman berusia 60 sampai 65 hari setelah tanam. Lalu kita lakukan pada saat tanaman berusia 70 sampai 75 hari setelah tanam. Bisa kita lakukan pengocoran, maksudnya kita larutkan di air lalu kita berikan di pangkal batang tanaman. Bisa juga kita melakukan penyemprotan. POC kita berikan dengan menggunakan dosis yang berlaku pada label. Selanjutnya, pada saat tanaman berusia 98 hari, kita memberikan zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan berupa sitokinin dan auksin, yang juga bisa dilakukan dengan menggunakan daun lamtoro, hasil ekstrak daun lamtoro, atau membeli zat pengatur tumbuh sintetik di kios. Diberikan pada saat usia tanaman 98 hari setelah tanam dengan menggunakan droplet embun. Dari rangkaian ini, apabila dilakukan sesuai, maka bisa menghasilkan semua tanaman itu mempunyai tongkol yang besarnya sama dan jumlahnya lebih dari 1. Dengan demikian, maka hasilnya akan lebih tinggi. Jangan lupa, pada saat tertentu di mana kita harus melakukan pemeliharaan tanaman, lakukan penyemprotan fungisida, bakterisida, dan insektisida sesuai dengan kondisi di lahan atau sesuai dengan kalender pertumbuhan yang direkomendasikan oleh produsen dari pestisida tersebut. Kiranya cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.